Halo, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya, semakin hari kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan cintai, apa yang tidak. Ya, kita punya tujuan satu-satunya yaitu ke surga bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Terima kenyataan itu ya. Tidak ada yang lainnya, jangan main-main karena surga itu memang nyata, tetapi neraka juga nyata. Dan waktu saya di gereja Tiberia, saya sering mendengar almarhum pendeta Yesaya Pariaji bersaksi. Pasti bersaksi mengenai surga dan neraka. Bagaimana di neraka itu penyiksaan itu tidak ada henti-hentinya. Ya, sampai beliau itu menangis mohon agar Pak Pariaji aja yang menggantikan. Tapi sama Tuhan tidak boleh. Karena memang itu berdasarkan perbuatan selama di dunia. Ya. Pilihan-pilihan yang dibuat. Amin ya. Memang Tuhan itu mohon pengampun, ya, maha pengampun, mau mengampuni manusia semerah apapun dosanya, ya, pasti diampuni. Tapi tidak semua manusia itu punya kesempatan di hari-hari terakhir atau detik-detik terakhir hidupnya untuk mohon ampunan kepada Tuhan, ya. Kita tidak tahu harinya kapan, jam berapa, detik berapa, kita tidak tahu. Ya. Dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Ya. Surga dan neraka senyata itu. Banyak yang bersaksi, salah satunya pernah ada di Indonesia yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari gereja Tiberias. Ya, jadi jangan pernah menipu diri lagi dengan berdalih apapun, menenangkan diri dengan berkata banyak temennya yang melakukan ini atau melakukan itu. Surga dan neraka itu benar-benar nyata. Dan Tuhan tuh mau manusia itu semuanya ke surga. Makanya tugas manusia itu semuanya tuh ya seperti yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Di Alkitab juga dikatakan kalau berani mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah ada dalam kita dan kita dalam Tuhan, harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya omong kosong, tapi suatu tindakan. Ya, jadi bersaksi, berfirman, menjangkau jiwa itu tugas semua orang. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan Tuhan, tapi tugasnya itu tugas semua orang. Ya. Saya bekerja, tapi saya menganggap pekerjaan itu adalah pelayanan saya. Dan akhirnya dipakai Tuhan. Bukan seberapa besar pekerjaan itu atau apapun ya. Tetapi saat di sana itu Anda bisa menjangkau jiwa benar-benar atau tidak. Ya. Bisa membantu menyelesaikan masalah, memberikan solusi, tidak memperberat masalah, dan lain sebagainya. Yang Tuhan butuhkan itu prakteknya. Praktek saat menjadi manusia itu benar-benar dilakukan atau tidak. Menjadi manusia yang benar-benar berguna. Ya. Menjangkau jiwa sekecil apapun. Jadi semuanya itu tidak bisa jadi kepala, semuanya, tangan semuanya. Ada yang jadi jari, ada yang jadi rambut. Ya, kita kan satu bagian ya tubuh Tuhan Yesus. Tapi saat menjadi apapun itu, bagian dari tubuh Tuhan itu, lakukan sebaik-baiknya. Saat kita menjadi dokter, kita melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Saat jadi pengacara, lakukan jadi pekerjaan pengacara dengan sebaik-baiknya. Atau seperti saya jadi accounting atau finance atau administrasi atau kerjaan di manajemen apapun, lakukan pekerjaan sebaik-baiknya.
Jiwa bisa dijangkau dimanapun, bisa membantu, bisa memberi solusi dimanapun. Ya, itu yang harus kita beritahukan ya kepada setiap orang. Kita bisa menjadi apa yang dikehendaki Tuhan di posisi dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kalau tidak bisa membantu, jangan mempersulit. Jangan menjadi batu sandungan. Hal-hal yang Tuhan inginkan itu, ya, yang Tuhan Yesus lakukan itu memang semuanya harus dilakukan oleh manusia. Ya, bukan hanya tugas orang-orang yang bekerja di gereja aja, tapi tugas semua orang. Ya, yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, yang mengaku Tuhan Yesus dalam dia dan dia dalam Tuhan, otomatis saat melakukan itu tuh bukan hanya omong kosong yang Tuhan mau, bahkan ada ayatnya. Tapi harus benar-benar dilakukan saat mengaku Tuhan Yesus, Tuhan ada dalam diri kita dan kita dalam Tuhan, harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel pasal yang 16 ayat 5 sampai 14. Judul perikopnya Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk ya. Jadi ini Simei. Dikatakan Simei itu dari kaum keluarga Saul dan ia mengutuki Daud terus-menerus. Daud dan semua pengawal Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ya, jadi dia melempari Daud ya dengan batu, walaupun ada tentara-tentara ya, pahlawan-pahlawan di kiri kanannya dilempari. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah seorang Dursila, itu yang dikatakannya. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ya, jadi ini kaum dari keluarga Saul dan dia mengutuki Daud ya. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Jadi Abisai ini meminta untuk membunuh Simei, dan ini jawaban Daud ya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Ya, jadi Daud sampai berkata seperti itu, kalau orang itu disuruh Tuhan untuk mengutuk, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Sampai Daud berkata, saking pasrahnya ya Daud ya. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benjamin ini. Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Kita kan tahu ya sifat Daud ya. Daud mendapatkan posisi raja itu bukan karena keinginannya ya, tetapi Tuhan yang menginginkan lewat Nabi Samuel ya. Bahkan ketika sudah diangkat menjadi raja tapi Saul belum rela, dikejar-kejar pun dia lari, dia nggak beradu taktik untuk merebut, tidak. Jadi sekarang kita tahu sifatnya Daud ya, ketika dia dikutuk Simei, kaum Benjamin, kaum keluarga dari Saul, dia juga tidak membalas. Ya, sekarang kita tahu ya sifatnya Daud, dia tidak membalas itu. Itu pasti juga berpengaruh dengan perilakunya Daud, kenapa Daud tidak membalas ya. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu ya. Jadi Simei itu terus-menerus mengutuk, melempari batu dan menimbulkan debu.
Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Begitu banyak hal yang dilewati Daud ya. Salah satunya ini, dikutuki Simei, kaum dari keluarga Saul. Dan tentunya kaum keluarga Saul saat Daud mau diganti ke Absalom, mereka suka cita. Bahkan Mephiboset ya, dikatakan Siba kan sampai Mephiboset juga masuk ke Yerusalem bilang kalau tahta ayahnya Saul ya, kakeknya itu dikembalikan ke mereka. Dan ini juga keluarganya lainnya ya, Simei juga mengutuki Daud. Ya, hal-hal yang dilalui Daud salah satunya ini. Amin ya. Dan kiranya peristiwa-peristiwa ini semakin menguatkan kita ya, memberi gambaran kita mengenai apa saja yang dilalui Daud ya saat menjadi orang pilihan Tuhan. Dan kiranya setiap perkataan ini benar-benar bisa berpengaruh ya pada hidup kita, karena kita tahu ya setiap perkataan ini adalah ditulis dari orang-orang yang penuh urapan ya. Dan sampai sekarang orang-orang yang penuh urapan juga diperlihatkan oleh Tuhan ya. Mereka membaca Alkitab ini dan mereka berkobar-kobar ya rohnya, menyampaikan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Dan kita yakin ya, kita percaya bahwa setiap perkataan yang ditulis di sini, yang menjadi tulisan ini benar-benar orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Bayangkan ribuan tahun yang lalu, belum ada pulpen, belum ada komputer, tapi tulisan mereka begitu indah, begitu bisa kita mengerti ya. Amin, puji Tuhan, amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya sampai selamanya. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak.